Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu proses lahirnya Pancasila dalam sejarah bahasa Indonesia merupakan bagian penting dari perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Jadi ada beberapa tahapan penting dalam proses kelahiran Pancasila, yaitu masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai pada 29 April 1945. Yang kedua, sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang ini, beberapa tokoh menyampaikan gagasan tentang dasar negara, termasuk 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan pidato tentang 5 dasar negara. Kemudian ada 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan konsep negara integralistik. Next, ada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang Pancasila. Yang ketiga, yaitu ada Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam piagam ini terdapat rumusan Pancasila dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Next, yang keempat, yaitu ada sidang kedua BPUPKI, yaitu 10 Juli sampai 16 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar termasuk Pancasila sebagai dasar negara. Next, yang kelima itu ada pembentukan PPKI 7 Agustus 1945. BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Next, yang nomor 6 itu ada perubahan Piagam Jakarta 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dan melakukan perubahan pada sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa, demi menjaga persatuan bangsa, khususnya untuk mengakomodasi aspirasi Indonesia bagian timur. Yang ketujuh, yaitu ada penetapan Pancasila 18 Agustus 1945. Itu Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara bersamaan dengan disahkan UUD 1945. Jadi rumusan final Pancasila yang ditetapkan itu, yang pertama ada ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial, dan yang kelima, yang terakhir itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seperti itu, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.